Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 kelas Sistem Informasi 2019A ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester Gasal mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi mengenai makalah dokumentasi Master Plan Bisnis Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Nah, bisnis yang kita pakai adalah Cafe Cozy and Hits Mi Cafe. Nah, makalah ini disusun oleh saya sendiri, Risma Novianti, dengan NIM 1905-1214-003, dan teman saya. Saya Naomi Darsari, NIM 1905-1214-046. Oke, baik, lanjut ke bab 1, ada latar belakang ide bisnis. Nah, di sini pada sekarang ini meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap perilaku atau gaya hidup masyarakat. Salah satunya yakni perilaku konsumtif masyarakat. Usaha bisnis makanan dan minuman yang tengah marak pada saat ini dituntut untuk melakukan beberapa taktik agar mampu menarik perhatian konsumen, salah satunya dalam hal memberikan performasi kerja dan pelayanan yang baik. Penilaian kinerja. Adapun penilaian kinerja yang digunakan dalam usaha bisnis ini merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian strategi yang ditetapkan suatu organisasi dan identifikasi kendala penyebab ketidakberhasilan suatu strategi kinerja tersebut. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang saya uraikan di atas tadi sedikit. Rumusan masalahnya adalah yaitu 1. Apa saja visi dan misi organisasi bisnis Mi Cafe. Lalu apa saja kinerja, visi dan misi dari Cafe Cozy and Hits Mi Cafe. Lalu bagaimana analisa strategi pada Mi Cafe berdasarkan analisis SWOT dan matrix Thorns serta metode balance scorecard. Lalu adapun yang ketiga, tujuan penelitian berdasarkan rumusan di atas. Kita dapat mengetahui visi misi organisasi dari bisnis Mi Cafe, lalu mengetahui visi dan misi dari bisnis. Tadi visi misi organisasi, lalu ini visi dan misi Mi Cafe-nya sendiri. Lalu yang ketiga, mengetahui cara memahami strategi Mi Cafe berdasarkan analisis SWOT, matrix Thorns dan metode balance scorecard. Adapun batasan ide, yaitu batasan ide yang kita temukan yaitu menu makanan yang pertama, menu makanan yang belum ada pembaharuan sehingga para pelanggan merasa bosan. Lalu yang kedua juga tidak adanya dekorasi maupun dekorasi ruangan terbaru, jadi banyak pelanggan yang bosan. Lalu yang ketiga ada kafe semakin marak menjadikan persaingan antara satu dengan yang lainnya. Adapun bab 2 akan tinjauan pustaka dijelaskan oleh Nawang. Ya, di tinjauan pustaka yang pertama ada visi dan misi. Visi adalah pandangan yang jauh dari perusahaan, tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan di masa depan. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan penjelasan rinci tentang sistem target karena berupa ilmu pengetahuan dan situasi yang sulit untuk memprediksi dalam jangka panjang. Kemudian misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh badan dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Visi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi ini juga akan memberikan arahan sekaligus membatasi proses mencapai tujuan. Kemudian yang kedua ada kriteria visi dan misi. Untuk kriteria pembuatan visi, yang pertama ada prinsip atau fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang dibutuhkan. Dan seterusnya. Kemudian kita langsung ke kriteria pembuatan visi. Yang pertama ada penjelasan tentang layanan yang ditawarkan yang sangat kuat ke masyarakat, harus jelas dan seterusnya. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ada ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah visi-visi yang sederhana. Kemudian ada matrix Thorns. Matrix Thorns adalah alat lanjutan yang digunakan untuk mengembangkan 4 tipe pilihan strategi, yaitu SO, WO, ST, dan WT. Kunci keberhasilan penggunaan matrix Thorns adalah mempertemukan faktor kunci internal dan eksternal untuk membentuk suatu strategi. Kemudian yang terakhir adalah metode balance scorecard. Metode balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen.
Balance scorecard dikembangkan oleh Dr. Andrew Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Balance scorecard berasal dari dua suku kata, balance artinya berimbang, dan scorecard yang artinya kartu skor. Kemudian kita lanjut ke bab 3. Silakan, Yusma. Oke, baik. Ke bab 3 ada metodologi dan hasil master plan nih. Yang pertama, tahap 1 itu ada informasi dan pengetahuan seputar penyusunan visi dan misi bisnis organisasi. Nah, kita memakai metode pendekatan penelitian kualitatif, yaitu sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif atau dari khusus ke umum. Proses dan makna perspektif informan lebih ditonjolkan di sini. Adapun visi dan misi organisasi, saya sebutkan visi dari organisasi itu mempererat tali persaudaraan antar pekerja dari owner sampai karyawan. Nah, ini secara langsung akan menimbulkan rasa mempererat tali persaudaraan dan menimbulkan rasa nyaman di antara pekerja. Lalu visi dari organisasi Micafe yaitu salah satunya melakukan tahap evaluasi setiap 1 bulan sekali tentang masalah ataupun kejadian yang ada di kafe. Nah, ini bisa saja latar belakangnya ini kita pakai, bisa saja karyawan memberikan masukan dekor atau masukan menu-menu baru. Lalu ke tahap 2 ada mengidentifikasi tujuan bisnis dengan menggunakan analisis kondisi existing atau kondisi kekinian. Pada sekarang ini meningkatnya pertumbuhan ekonomi tadi, masyarakat konsumtif contohnya tersendiri yaitu gaya hidup modern, menghabiskan banyak waktunya di kafe. Nah, lalu adapun aspek-aspek pendukung kafe nih, kita salah satunya konsep kafe. Nah, misalkan ada garden cafe atau kafe bernuansa vintage. Nah, lalu ada yang kedua menu dan cita rasa yang menarik, seperti menunya kita contoh pizza pecel, perpaduan antara Indonesia dan Italia. Lalu memanfaatkan media sosial, kita pakai media sosial Instagram untuk promosi dan Facebook agar bisa dikenal orang luar. Lalu yang memberikan tawaran dan fasilitas yang menarik, diadakannya wifi gratis, promo-promo, dan lain sebagainya. Tahap ketiga nih ada analisis kondisi existing dengan metode 5 force analysis. 5 force analysis yaitu analisa lingkungan eksternal kafe berdasarkan persaingan antar kafe sejenis. Nah, ini salah satunya nih ada identifikasi persaingan dalam industri atau antar kafe sejenis. Salah satunya yaitu perkembangan pertanian organik Indonesia dari tahun ke tahun ini mulai meningkat 20%. Adapun daya tarik pembeli, industri kafe yang mulai banyak bertambah dan tersebar di Indonesia dengan keunikan yang berbeda-beda memiliki daya tarik yang lebih tinggi kepada konsumen dikarenakan konsumen membeli experience yang ditawarkan. Adapun yang ketiga nih ada daya tarik pemasok. Pertanian organik yang sedang bertumbuh juga mendorong banyak penata unik menanam produk, maksud saya pertanian organik, sehingga saat ini jumlah petani organik juga sudah tersebar banyak dengan harga tawar yang hampir sama. Adapun yang keempat nih ada ancaman pendatang baru. Tingginya peluang untuk masuk ke dalam bisnis kafe ini juga memberikan daya tarik kepada pembisnis lain untuk berkecimpung dalam industri tersebut. Untuk tahap keempat, Matrix Talks akan dijelaskan oleh Nawang. Ya, di sini ada matrix talks, ada opportunities, strength, weakness, dan threats. Untuk opportunities dan strength ada dengan adanya booking area bisa menjadi daya tarik sendiri terhadap kafe. Selain itu, dari sistem kita yang membuka booking bisa memberikan pemasukan dan keuntungan yang lebih besar. Kemudian ada banyaknya diskon yang ada di kafe membuat banyak pelanggan yang tertarik. Untuk opportunities dan weakness, harga terjangkau membuat kafe akan ramai dikunjungi sehingga pendapatan akan naik. Hasil keuntungan bisa digunakan untuk menambah fasilitas dan memberi lahan untuk area parkir. Untuk threats dan strength, walaupun banyak pesaing, namun kafe menawarkan fasilitas yang menarik, menu yang bervariasi dan harga yang terjangkau. Saat pandemi, ekonomi yang tidak stabil, kafe memberikan diskon pada hari tertentu agar harga lebih terjangkau lagi. Kemudian untuk threats dan weakness, karena lahan parkir yang kurang luas dan musim penghujan, kafe bekerjasama dengan Gojek atau Grab untuk mengirimkan pesanan pelanggan. Jadi pelanggan bisa memesan secara online di rumah. Kemudian yang terakhir ada metode balance scorecard. Yang pertama ini ada tabel peta perencanaan berdasarkan 4 perspektif balance scorecard. Pertama untuk perspektif keuangan,
meningkatkan profit kafe. Untuk perspektif pelanggan, ada kepuasan pelanggan dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Untuk perspektif proses bisnis internal, ada pengembangan dan inovasi produk, respon pelayanan, pasca penjualan dengan metode pemasaran. Dan terakhir, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kepuasan karyawan, meningkatkan keterampilan karyawan. Tabel yang kedua, ukuran strategis untuk mengukur tujuan strategis perusahaan. Untuk perspektif keuangan, ukuran strategisnya yaitu pendapatan, laba, dan biaya operasional. Untuk perspektif pelanggan, ada kepuasan pelanggan terhadap pelayanan, kepuasan pelanggan terhadap fasilitas, jumlah kegiatan atau event yang diikuti pelanggan. Kemudian untuk perspektif proses bisnis internal, ada jumlah produk baru, banyaknya variasi menu. Kemudian tabel yang ketiga ada rencana implementasi dalam scorecard. Di sini untuk perspektif keuangan targetnya adalah plus 10%. Untuk perspektif pelanggan, untuk kepuasan pelanggan minimal 90%. Untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, jumlah mengadakan eventnya minimal 2 kali per bulan. Untuk perspektif proses bisnis internal, jumlah produk baru minimal 1. Untuk respon terhadap komplain pelanggan dan waktu pengantaran maksimal 15 menit. Kemudian untuk kepuasan karyawan minimal 90%. Untuk jumlah kehadiran karyawan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja minimal 95%. Oke, baik, itu sedikit penjelasan presentasi mengenai bisnis yang kita buat kurang untuk memenuhi nilai UAS PSSI. Kurang lebihnya saya kelompok 25, saya dan Awang berterima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.